Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Siti Azahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1D. Yang terhormat Ibu Elis Julaiha SSMA selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya izin memaparkan hasil penelitian yang berjudul Problematika Perilaku Nifak pada peserta didik kelas 3 di MIS PUI Banjaransari dalam pembelajaran akidah akhlak. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pendidikan akhlak merupakan pondasi utama dalam pembentukan karakter peserta didik, khususnya pada jenjang madrasah ibtidaiyah pada konteks pendidikan agama Islam. Pembelajaran akidah akhlak tidak hanya berfungsi menyampaikan materi, tetapi juga membentuk sifat, perilaku, dan kepribadian siswa agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Namun berdasarkan pengamatan awal di kelas 3, MIS PUI Banjarsari ditemukan adanya perilaku-perilaku siswa yang mengarahkan pada nifak, terutama dalam bentuk ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kondisi inilah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku nifak yang muncul pada peserta didik dan mengetahui faktor penyebabnya serta menganalisis bagaimana pembelajaran akidah akhlak berperan dalam mencegah dan mengatasi perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas 3 dan guru akidah akhlak di MIS PUI Banjarsari. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menjaga keabsahan data melalui triangulasi berdasarkan hasil penelitian. Ditemukan bahwa perilaku nifak yang muncul pada kelas 3 lebih dominan dalam bentuk nifak amaliyah, yaitu kemunafikan dalam perbuatan, bukan dalam keyakinan. Bentuk perilaku ini tampak dalam kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan sekolah tersebut. Salah satu bentuk yang paling sering dijumpai menurut guru akidah akhlak di kelas 3 adalah perilaku berbohong, terutama terkait dengan tugas sekolah atau pelanggaran aturan kelas. Siswa terkadang mengaku telah mengerjakan pekerjaan rumah, padahal kenyataannya belum. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran belum sepenuhnya tertanam dalam diri siswa tersebut. Selain itu, siswa juga menunjukkan perilaku tidak menepati janji, misalnya berjanji akan mengerjakan tugas atau memperbaiki sikap. Namun, janji tersebut tidak direalisasikan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya rasa tanggung jawab dan konsistensi moral pada diri siswa itu sendiri. Bentuk lain yang juga ditemukan adalah pura-pura patuh di hadapan guru. Ketika guru hadir, siswa tampak tertib dan mengikuti aturan. Namun ketika pengawasan berkurang, perilaku mereka kembali menyimpang seperti gaduh, mengganggu teman. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara sikap lahiriah dan sikap batin. Selain itu juga terdapat pula kebiasaan menghindari tanggung jawab, di mana siswa tidak berani mengakui kesalahan dan cenderung menyalahkan teman atau keadaan itu sendiri. Secara keseluruhan, perilaku nifak ini masih berada pada tahap awal, namun berpotensi berkembang menjadi kebiasaan negatif apabila tidak ditangani secara serius. Adapun faktor penyebab munculnya perilaku nifak ini berasal dari dua sisi. Yang pertama itu ada sisi internal, pada usia yang berbeda pada rentang 8 sampai 9 tahun, itu menjadi salah satu faktor utama. Pada tahap ini, perkembangan moral anak masih tergantung pada adanya hukuman dan pengawasan. Selain itu, perkembangan karakter, rasa takut, kurangnya percaya diri, serta pemahaman nilai akhlak yang belum optimal turut memenuhi perilaku siswa. Sementara itu, dari sisi eksternal, lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi anak tersebut. Pola asuh orang tua, keteladanan di rumah, serta minimnya pengawasan dapat membentuk kebiasaan tidak jujur pada anak. Pengaruh teman sebaya juga menjadi kondisi lingkungan sekolah yang kurang kondusif juga menjadi faktor pendukung munculnya perilaku nifak. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pembelajaran akidah akhlak di MIS PUI Banjarsari memiliki peran yang sangat penting. Upaya yang dilakukan guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembinaan akhlak secara menyeluruh. Penanaman nilai akhlak dilakukan melalui materi pembelajaran yang disampaikan secara bertahap dan kontekstual.
menggunakan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan siswa. Keteladanan guru juga menghadapi unsur utama bagi siswa, cenderung meniru sikap dan perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga pembiasan perilaku positif diterapkan melalui kegiatan rutin di sekolah seperti berkata jujur, mengakui kesalahan, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Guru juga memberikan penguatan berupa apresiasi bagi siswa yang menunjukkan perilaku baik, serta sanksi edukatif bagi siswa yang melanggar aturan. Pendekatan dialogis dan bimbingan individual dilakukan kepada siswa yang sering menunjukkan perilaku nifak, agar mereka memahami kesalahan dan termotivasi untuk memperbaiki diri. Tidak kalah penting, kerjasama guru dan orang tua juga harus terus dibangun agar pembinaan akhlak berjalan secara konsisten antara lingkungan sekolah dan keluarga. Sebagai kesimpulannya, perilaku nifak pada siswa kelas 3 di MIS PUI Banjarsari masih berada pada tahap perilaku dan belum menyentuh aspek keyakinan. Namun perilaku ini perlu mendapat perhatian serius karena dapat menghambat pembentukan karakter Islami siswa. Melalui pembelajaran akidah akhlak yang tepat, konsisten, dan didukung oleh keteladanan guru serta kerjasama dengan orang tua, perilaku nifak dapat diminimalkan dan digantikan dengan akhlak yang positif. Mungkin itu sekian pemaparan hasil penelitian ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau masih ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.